Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Baharudin dari Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan mata kuliah tentang kontribusi usaha. Pengertian kontribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi T. Guritno 1992, kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian atau bersama. Kontribusi adalah sumbangan, pengaruh atau pemberian. Kontribusi mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitas masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan keluarga usaha. Secara umum, usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Pengertian usaha. Secara umum, usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif. Poin kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar dan upaya untuk mencapai sesuatu. Ekonomi Islam. Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban manusia. Muhammad bin Hasan al-Syaibani dalam kitabnya Al-Iktisab fil al-Rizki al-Mustahab, seperti yang dikutip oleh Adi Warman Aswar Karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Bekerja merupakan saran untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hukum bekerja dan berusaha adalah wajib. Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Haydin, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi akan sangat bergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif atau kuantitatif. Menurut Yusuf Qardawi, tujuan diwajibkan bekerja atau berusaha adalah: A. Untuk mencukupi kebutuhan hidup. B. Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. C. Untuk kemaslahatan masyarakat. Salah satu usaha memproduksi, di mana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu dengan ciri-ciri utama. Yang pertama, kegiatan menciptakan manfaat atau utility. Yang kedua, perusahaan selalu asumsikan untuk memaksimumkan keuntungan dalam produksi. Penekanan pada masalah dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan, juga kemaslahatan bagi masyarakat. Landasan hukum berusaha dan bekerja. Al-Quran dan hadis sebagai sumber fundamental adalah Islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja atau berusaha. Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 105 artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. At-Taubah ayat 105. Hadis kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya, sungguh seorang antara kalian mengumpulkan kayu bakar lalu diikat dan
dipikul di atas punggungnya itu lebih baik baginya daripada minta-minta kepada seseorang, baik dia orang itu memberi atau menolongnya. Diriwayatkan oleh Malik Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai. Produksi dan pemasaran dalam Islam. 1. Produksi dalam Islam. Manusia sebagai faktor produksi dalam pandangan Islam harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum, yakni sebagai khalifah dan di muka bumi. Al-Quran dan fungsi hadis Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut. Tugas manusia di muka bumi ini sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan dan menghindari mudarat dan maksimalkan manfaat. Pemasaran dalam Islam. Rasulullah SAW adalah orang yang menggeluti dunia perdagangan, sekaligus seseorang pemasar atau market yang handal. Rasul juga merupakan pedagang yang handal dalam menjual barang dagangannya karena beliau terkenal dengan kejujuran dan keadilannya. Sebagai pedagang, Rasulullah berpegang kepada 4 konsep, yaitu jujur, amanah, toleransi, dan memenuhi akad dan janji. Rasulullah selalu memperhatikan beberapa aspek-aspek dalam perdagangan berniaga. Di antaranya, Rasulullah juga selalu memperhatikan beberapa aspek-aspek dalam perdagangan berniaga. Di antaranya, aspek produk, halal, thayyib atau baik, aspek harga, suka sama suka, membantu orang lain, tidak menzalimi orang lain, aspek pemasaran. Konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah: 1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. 2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Ya, itulah materi yang sempat saya paparkan pada video kali ini tentang kontribusi usaha. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.